Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal musalla li'ada'i sholati zuhri jama'atan. Asallahu an yataqabbala sholatana wa yataqabbala du'ana innahu sami'un qaribun mujibu da'wat. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu safiyyuhu wa khaliluhu salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah wa ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Apa kabar bapak-bapak, jamaah sekalian semuanya, ibu-ibu sehat? Alhamdulillah. Semoga sholat zuhur berjamaah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Semoga cita-cita, doa-doa kebaikan kita Allah kabul, Allah permudah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Teriring syukur puji kita panjatkan kehadirat Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat sholat ini, musalla Masjid Pertamina Energi, dalam rangka menegakkan sholat zuhur berjamaah. Semoga pertemuan kita ini bapak-bapak, ibu-ibu nanti menjadi saksi di hadapan Allah kelak di padang mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Shalawat salam sama-sama mari semua kita sampaikan kepada keharibaan teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan kepada seluruh sahabat-sahabat Rasulullah SAW, orang-orang yang senantiasa setia mendampingi Nabi kita Muhammad, suka dan duka, senang dan susah bersama Rasul ketika itu, menancapkan, menanamkan fondasi-fondasi dakwah iman, sehingga keimanan itu manisnya sampai sekarang masih merekat di dalam sanubari kita. Bapak Ibu sekalian, semoga kelak kita bisa mendapat syafaat beliau di padang mahsyar dengan izin dari Allah nanti. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita 1 bulan yang lalu, episode kedua, bagian kedua dari kisah Fathu Makkah, pembukaan atau pembebasan atau penaklukan kota Makkah. 1 bulan yang lalu kita sudah sampai pada kisah kronologis sebab musabab terjadinya Fathu Makkah, kemudian turunnya surah 60 ayat 1, surah Al-Mumtahanah juz 28 ayat yang pertama, surat ke-60. Kemudian bagaimana respon sikap Nabi kepada orang yang mau membocorkan rahasia negara, bahasa saya. Ya, Nabi waktu itu disadap juga, tapi alat penangkalnya wahyu Jibril, diturunkan Allah. Pada waktu Rasulullah SAW sudah menghimpun, merencanakan yang matang, berencana akan berangkat ke Mekah bersama sahabatnya dan juga Arab Madinah dari suku Ghifar, Sulaim, Zuhaina, semua dikonsolidasi oleh Rasul. Ada internal orang Madinah yang membocorkan rahasia. Untung saja penyadapan itu bisa ditangkal ya karena Rasul. Bahasa saya tadi, alat penangkal IT-nya waktu itu wahyu. Allah informasikan melalui malaikat Jibril. Kisah itu dimaktub dalam Bukhari Muslim. Bagaimana waktu itu ada seorang sahabat Nabi yang dia sahabat Muhajirin juga, namanya Hatib bin Abi Balta'ah, menulis secari surat
kepada orang-orang kafir Quraisy akan rencana Rasul ini berangkat ke kota Mekah. Karena Pak, orang kafir Quraisy bersama Bani Bakar sudah melakukan kesalahan. Apa kesalahannya Bapak-bapak? Inilah yang menyebabkan Rasul berangkat ke Mekah. Kesalahannya adalah suku Khuza'ah, Bani Khuza'ah, di mana satu-satunya suku yang berkoalisi, berafiliasi, memberikan loyal kepada Rasulullah dan kaum muslimin di Madinah. Suku Khuza'ah ini diserbu. Ketika malam hari tidur nyenyak, diserbu oleh Bani Bakar dan orang-orang kafir Quraisy. Terbunuhlah 20 orang dari mereka. Maka Amir, pimpinan daripada suku Khuza'ah, melaporkan kejadian itu kepada Rasul di Madinah. Setibanya di Madinah, apa respon Rasul? Rasul marah besar. Ini kalau dalam perusahaan SP1, SP2 dipecat orangnya. Orang yang memberikan dukungan kepada Rasul dibunuh, diserbu tanpa informasi. Wahum yabitun, dalam teks aslinya Bani Khuza'ah, suku Khuza'ah lagi tidur nyenyak malam hari. Maka Rasul marah. Apa bukti kemarahan Rasul? Rasul berkata, la nusirtu illam ansur Bani Khuza'ah. Aku tidak akan ditolong Allah jika aku tidak memberikan pertolongan suku Khuza'ah yang dianiaya di Mekah. Seraya beliau menunjuk ke atas langit, seraya beliau berkata, inna hadas sahab la yustahallu binasri Bani Khuza'ah. Sungguh awan ini akan berjalan menghujani kemenangan suku Khuza'ah. Sambil ditarik lidah beliau diseret. Rasul merencanakan strategi itu. Kita review 5 menit tidak apa-apa. Orang Quraisy menyesal atas tindakan mereka membantu Bani Bakar untuk memberikan kezaliman atau melakukan sebuah kezaliman yang mereka lakukan, berkoalisi dengan Bani Bakar sampai membunuh 20 orang. Maka diutuslah Abu Sufyan sebagai negosiator. Ya, itu Abu Sufyan agar Rasulullah SAW memaafkan. Karena mereka sudah diikat perjanjian kan, Sulhul Hudaybiyah. Genjatan senjata itu ternyata mereka mencederai perjanjian itu. Abu Sufyan diutus, sampai di sana Abu Sufyan mencoba menemui Rasul, mengutarakan niat kedatangan beliau. Apa sikap Rasul? Dalam riwayat disebut falam yarud sallallahu alaihi wasallam saja. Rasulullah SAW bahasa Bataknya boten gubres, siti pun tak gubres. Mana Rasul? Begitu Abu Sufyan coba mau melobi, dicuekkan oleh Rasul. Abu Sufyan melobi orang yang terdekat kepada Nabi pertama, yaitu Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar, tolong membantu saya ini, bla 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 bla, kami menyesal, tolong memberikan uluran waktulah, gencatan senjata lagi lah. Kami menyesal atas apa yang kami lakukan, membantu berkoalisi dengan Bani Bakar menyerang suku Khuza'ah yang memberikan dukungan kepada kalian di Madinah. Tolong dong. Abu Bakar apa jawabannya? Ma'ana bifa'il, aku tidak bisa melakukan itu. Datang lagi Abu Sufyan ini kepada orang yang dekat kepada Rasul nomor 2, Umar bin Khattab. Umar Pak, mohon maaf, orang Solo Pak, orang Jogja. Mohon maaf ini anekdot. Umar ketika mendapatkan ungkapan niat hazard daripada Abu Sufyan, sekiranya, saya baca terjemah, sekiranya engkau melakukan kesalahan wahai Abu Sufyan, semulikul atum, sebutir pasir, bahasa saya kuhajar kau habisan, sekiranya kau melakukan kesalahan. Abu Sufyan beredek, gemetar. Akhirnya dia faraja ila Makkah sifrul yadain, dia balik ke Mekah dengan zero hand, tangan kosong, tak membawa hasil apa-apa. Seorang kafir Quraisy sudah menduga akan kegagalan misi Abu Sufyan. Rasul Nabi Muhammad dan sahabatnya dia pasti mau berangkat nih ke Mekah. Pasti mereka ingin memberikan pelajaran kepada kita, karena kita sudah salah besar. Kenapa kita bunuh orang-orang yang memberikan dukungan loyal kepada Muhammad di Madinah? Menyesal mereka. Apalah arti kata Bapak, nasi sudah menjadi bubur. Rasulullah tetap melakukan perencanaan. Di tengah-tengah Rasulullah merencanakan itu, Hatib bin Abi Balta'ah membocorkan rencana Rasul.
diutuslah seorang kurir wanita membawa surat tadi yang dikirim oleh Hatib bin Abi Balta'a. Isi surat itu adalah ya menerangkan kronologis perencanaan Rasul. Maksud Hatib ini untuk keluarga-keluarga dia yang di Mekah supaya ancang-ancang, hati-hati, harta bendanya dilindungi dan seterusnya. Tetapi keburu Allah memberikan bocoran tersebut kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Seraya Rasulullah berkata kepada Ali radhiyallahu anhu, Ali, berangkat kau sekarang bersama Zubair bin Awam dan Miqdad. 3 orang ini berangkat atas perintah Rasul. Ali sebagai pimpinan menunggangi kuda dengan cepat. Kata Rasul, nanti ada di satu perkebunan kurma namanya Khaw antara Madinah dan Mekah. Kalau sekarang rest area lah kurang lebih kilometer 65 ya. Di situ ada seorang wanita yang membawa surat. Ambil surat itu sebelum dia sampai ke Mekah. Benar. Ali kemudian berkata, "Fantolakna bihi khailan." Kami kekang kuda kami pacu dengan cepat sehingga kami tiba di satu perkebunan kurma yang dibilang Rasul tadi. Kalau sekarang rest area kurang lebih. Di situ benar ada seorang wanita kurir yang membawa rahasia dan bocoran. Ali berkata, "Akhrizil kitab." Keluarkan itu surat. Wanita ini mula-mula tidak mengaku. Setelah dipressure, ditekan lagi, dikeluarkan suratnya. Kemudian Ali, Miqdad dan Zubair bawa surat itu ke Madinah, dibaca oleh Rasul di depan sahabat. Tiba-tiba di situ ada yang membocorkan tadi rahasia negara. Siapa namanya? Hatib bin Abi Balta'a. Dipanggil dia, Hatib. "Mahaza." Kata Rasulullah, "Hatib, mahaza." "Oh, po janjani ini." Bahasa Jawa. "Oh, po hisab dia." Diinterogasi di depan sahabat. Kesalahan fatal juga. Untung saja dia punya keistimewaan, Pak, sahabat ini. Untung. Ya. Qala ya Rasulullah, Hatib menjawab, "Wahai Rasulullah, ta'jal alayya." Jangan tergesa-gesa menghukumiku, wahai Rasul. Ya. "Inni kuntu imra'an mulsaqan fi Quraisy." Aku dulu orang yang lama berinteraksi dengan Quraisy di Mekah sebelum hijrah bersamamu ke kota Madinah Munawwarah ini. "Ai kuntu hanifan lahum wa lastu minhum." Tapi aku bukan dari bagian mereka. "Wa kana man ma'aka minal muhajirin." Yang kedua, Rasul, saya lakukan ini bersamamu ya Rasul. Orang-orang yang hijrah muhajirin ini lahum qarabat. Apa lahum qarabat? Mereka mempunyai kerabat, keluarga yang ada di Mekah sana. Aku ingin dari surat ini agar kerabat kita muhajirin ini selamat, agar mereka siap-siap juga. Kemudian harta benda mereka kemudian juga terlindungi. Walam af'al zalika irtidadan an dini wala ridho bil kufri ba'da Islam. Hatib bin Abi Balta'a mengatakan, "Ya Rasul, saya tulis, saya lakukan ini semua bukan berarti saya ingin keluar dari Islam ini. Saya terima, saya ridho kepada kekufuran setelah saya masuk Islam." Mendengarkan jawaban Hatib bin Abi Balta'a, Rasulullah kemudian berkomentar, faqala Rasulullah, "Innahu qad sadaqakum." Sungguh orang ini berlaku jujur kepada kalian, mengatakan apa adanya. Waktu itu ada Umar radhiyallahu anhu. Faqala Umar kemudian berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, da'ni an adriba unuqa hadzal rajul." Berikan aku izin ya Rasul untuk menebas leher orang ini. Umar. Tetapi satu, Pak, keistimewaan sahabat tadi yang menulis, maksudnya baik tapi salah ternyata. Ya. Faqala, Rasul kemudian berkata, menjawab permintaan Umar. Rasul berkata, "Innahu qad syahida Badr." Ini keistimewaan, Pak. Hatib bin Abi Balta'a dulu pernah ikut perang Badar. Sahabat yang perang ikut Badar itu ikut perang Badar istimewa. "Innahu qad syahida Badr. Wa ma yadrika la'alla Allah ittala'a man syahida Badran. Faqala i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum." Kata Rasul, Allah telah ampuni ini semua, termasuk
apa yang dilakukan Hatib bin Abi Balta'ah. Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kalian. Oleh karenanya Rasulullah tidak mengizinkan Umar menebas leher Hatib bin Abi Balta'ah. Pada saat itulah kemudian Rasul mengatakan Allah telah mengampuni dosa-dosa kalian, apa yang kalian lakukan. Pada saat itulah kemudian terakhir 1 bulan yang lalu Allah menurunkan surat 28 ya, surat 60 ayat 1 surah Al-Mumtahanah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'a mardati tusirruna ilaihim bil mawaddah wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum. Ditutup ayatnya, ujung ayat, satu ayat Pak, panjang. Wa may yaf'alhu minkum faqad dalla sawa'as sabil. Apa ayat itu? Ayat itu mengenangkan loyalitas orang yang beriman itu harus kepada Allah, Rasul dan orang yang beriman. Itu dulu, loyal. Kecenderungan kecintaan kita, keberpihakan kita, pembelaan kita, dukungan kita, itulah makna loyal. Harus kita berikan pertama dulu kepada Allah, Rasul dan orang yang beriman. Hatib bin Abi Balta'ah tadi salah, dia berloyal. Kenapa mau bocorkan itu? Untung aja belum bocor. Ya. Setelah itu Rasulullah setelah ayat itu turun dibacakan oleh depan sahabat. Secara tidak langsung Hatib bin Abi Balta'ah kena ayat itu. Turun kronologisnya, turun ayat itu. Bahwa dalam agama kita, loyal kita harus kita dahulukan kepada Allah, Rasul dan orang yang beriman. Harus kita bela orang yang beriman. Itulah bentuk loyal, wala kita yang tertinggi. Konsekuensi, buah implikasi dari iman kita. Jadi kalau ada orang yang beriman, omongan lisannya itu selalu membela musuh-musuh Allah, berat orang ini. Berat. Kalau mengaca dari peristiwa, selalu yang dibela orang-orang di luar Islam. Kalau ada mereka melakukan kesalahan, mohon maaf, mati satu, mati sangit, terbunuh kesalahan dia, bela mulutnya di mana-mana. Ribuan jutaan kaum muslimin terbunuh, dia diam saja, tak ada komentar. Begitu ada orang di luar, wah kayak pahlawan, kesiangan. Nah, ini orang salah menempatkan bentuk keimanan loyal dia. Orang yang beriman yang benar, loyal harus diperuntukkan pertama kali kepada agama Allah, orang-orang yang beriman. Mengaca dari peristiwa itu, Rasulullah tetap melakukan apa yang beliau rencanakan. Rasulullah wastakhlafa Rasulullah sallam alal Madinah Kulsum bin Husain. Rasulullah mengangkat PLT, pelaksana tugas di kota Madinah, namanya Kulsum bin Husain, sebagai pengganti Rasul. Karena Rasul memimpin langsung ke Mekah. Kulsum bin Husain, kau pimpin dulu Madinah sebentar, kata Rasul. Kemudian Rasulullah berangkat dari kota Madinah, wa kharaja yaumal arbi'a, hari Rabu, ba'da sholatil asri, setelah sholat asar berjamaah di Madinah, Rasulullah berangkat menuju Mekah. Tanggal 10 Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Jadi Rasulullah berangkat dari Madinah menuju Mekah untuk peristiwa Fatu Mekah hari Rabu, ba'da sholat asar tanggal 10 Ramadan tahun ke-8. Bersama Rasulullah SAW man haulahu minal Arab, suku-suku Arab Madinah. Saya sebut ada suku Bani Asram, Bani Gifar, Mazina, Zuhainah dan suku-suku Arab lainnya diikut sertakan oleh Rasul. Jumlah mereka ya wa balagha adaduhum asyratu alaf, 10.000 jumlah yang bisa dimobilisasi oleh Rasul. 10.000 ini dibagi peleton-peleton kompi, tidak langsung bareng-bareng. Ditentukan oleh Rasul titik poin assembly, titik poin penting pertemuan, namanya di Zohron. Az-Zahran ini satu titik poin pertemuan. Setiap peleton nanti berhenti dulu di sini antara Madinah dan Mekah. Setibanya di titik poin yang Rasulullah tentukan, semua berkumpul. Rasulullah kemudian menyalakan api unggun, membuat api yang besar di padang Sahara. Subhanallah.
Orang-orang kafir Quraisy sudah menduga dengan kegagalan misi Abu Sufyan, kalau Rasul pasti Nabi Muhammad berangkat ke Mekah. Maka mereka mengutus 3 orang diplomat mereka lagi. Di antara 3 ini adalah Abu Sufyan yang kedua kali. Inilah nanti kisah masuk Islamnya Abu Sufyan. Siapa yang diutus oleh kafir Quraisy untuk mencari berita terkini? Yang pertama Abu Sufyan, Hakim bin Hizam, dan Badil bin Warqah. Mereka utus oleh orang kafir Quraisy untuk berangkat dari Mekah ke Madinah. Tetapi setibanya mereka di tengah perjalanan, di mana Rasulullah menentukan titik poin tadi, perkumpulan di Zuhrat, dari kejauhan mereka lihat pun bahasa Batak kuni gede tenan ini, kuni opo direk. Pasti orangnya banyak kalau apinya begitu besar. Abu Sufyan coba mendekati titik itu. Begitu dia mau delak-delik, ya, berondok-berondok, sembunyi-sembunyi, ketangkep oleh intelijen Rasul, paman Nabi Abbas. Kepegang Abu Sufyan, ngapain jadi sampai di sini? Udah dulu gagal kok kesini lagi Anda. Disitulah diinterogasi, dibawa oleh Rasul, dibawa oleh Abbas ke hadapan Rasul. Pas kemudian setelah itu Abu Sufyan masuk Islam, syahadat. Ada orang juga Pak, ada orang juga dapat hidayah itu pas dalam kondisi kepepet juga kadang-kadang. Ini Abu Sufyan tahun ke-8. Istrinya Abu Sufyan ini juga nanti masuk Islam. Begitu Rasulullah setibanya di kota Makkah, di mana istrinya dulu Hindun binti Utbah yang memakan-makan di perang Uhud apa? Ya, hati dalaman paman Nabi Hamzah. Ya. Kita lanjut. Bagaimana kisah detail Islamnya Abu Sufyan? Ya. Hakim bin Hizam, Badil bin Warqah, dan Abu Sufyan yang masuk Islam. Begitu dia mendekati untuk cari informasi dari intel Rasul yang Rasulullah tugaskan untuk ring 1, ya, menyisir tempat perkumpulan tadi, Abbas memegang Abu Sufyan. Ya, kisah Islamnya sebagaimana diriwayatkan Imam Ibnu Ishaq, diriwayatkan dari Abbas paman Nabi, tentang kronologis terperinci Islamnya Abu Sufyan. Falamma asbah, kata Abbas, keesokan harinya, begitu saya tangkap malam, ghadawtu bihi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bawa Abu Sufyan menghadap Rasul. Falamma ra'awhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah melihat Abu Sufyan, faqala, Rasul berkata, waihaka, celaka engkau. Waihaka Abu Sufyan, celaka kau Abu Sufyan. Udah 2 sekali kau gagal, berangkat lagi kau usir. Alam ya'ni laka an ta'lam annahu la ilaha illallah. Kata Rasul, Abu Sufyan, belumkah tiba waktunya, belumkah datang saatnya kepadamu bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah? Ini pertanyaan Rasul. Celaka engkau Abu Sufyan, belumkah tiba saatnya sekarang ini engkau saksikan bahwa tidak ada yang berhak disembah, Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah? Qala, Abu Sufyan menjawab, bi abi anta wa ummi ma ahmalaka wa akramaka wa usulaka. Alangkah santunnya kau Muhammad, alangkah tingginya mulia akhlakmu, engkau orang yang suka menjaga hubungan silaturahim kekerabatan. Kata Abu Sufyan, wallahi, demi Allah, laqad zanantu an law kana ma'allahi ilahun ghairuhu laqad aghna anni syai'an ba'd. Wah, luar biasa ini jawaban Abu Sufyan. Setelah Nabi berkata, celaka kau Abu Sufyan, belumkah tiba waktunya bahwa kepadamu bahwasanya tiada ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah? Abu Sufyan menjawab, alangkah mulianya engkau Muhammad, engkau yang agung akhlak mulianya, engkau orang yang penyantun, engkau orang yang suka menghubungkan tali silaturahim. Ya, sekiranya, kata Abu Sufyan, sekiranya saya beriman, saya mengakui ada Tuhan selain Allah yang berhak disembah, Tuhan itu akan datang membelaku di hadapanmu. Allahu Akbar. Berarti apa, Pak? Berarti sama saja dia beriman Allah satu. Tengok, begitu Rasulullah mengejar pertanyaan, belumkah tiba saatnya kepada Abu Sufyan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah? Abu Sufyan menjawab, Muhammad, sekiranya ada Tuhan 2, ada Tuhan selain Allah, Tuhan yang kedua itu datang dong membela saya pada hari ini. Tetapi kan tidak ada, katanya.
Masya Allah, berarti dia sudah dapat 1 poin entry Nabi Muhammad di sini. Baru masuk yang kedua, penggalan kalimat syahadatain yang kedua, ini yang dia ragu. Alam yakni laka anni Muhammadur Rasulullah. Pertanyaan kedua Rasul, belumkah tiba waktunya, saatnya kepada Abu Sufyan bahwasannya aku ini adalah utusan Allah? Kata Rasul di depan dia. Abu Sufyan faqala amma hazihi wallah. Abu Sufyan menjawab, adapun poin ini, poin yang kedua ini, wallahi demi Allah, fa inna fi nafsi minha syai' hatta al-an. Aku masih ada keraguan di dalam jiwa hatiku kalau engkau sebagai Rasul, utusan Allah. Untuk yang kedua ini enggak ngaku nih. Kalau yang pertama tadi bahasanya diplomasi, Pak. Kalau ada Tuhan yang kedua, ada Tuhan dua yang saya imani, Tuhannya yang kedua datang membela saya. Begitu dikejar oleh Rasul, belumkah tiba saatnya engkau bersaksi bahwasanya saya ini utusan Allah? Abu Sufyan ragu. Adapun poin yang kedua ini, Muhammad, mohon maaf saya ragu, masih ada keraguan di dalam hatiku. Waktu itu Abbas yang mendampingi. Faqala lahu Abbas. Abbas berkata kepada siapa? Abu Sufyan. Waihaka, celaka kau Abu Sufyan. Aslim, masuk Islamlah kau. Washhad annahu la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah qabla an tudrak uluk. Tengok. Masuk Islam kau Abu Sufyan. Bersyahadatlah kau bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bersyahadatlah kau bahwa Muhammad adalah utusan Allah sebelum lehermu dibacok. Abbas berdebat juga, sebelum kau berantu terapun lehermu ditebas. Ya, qala Abu Sufyan kemudian berkata, syahadatul haq. Dia bersyahadat yang benar, fa aslama, kemudian masuk Islam. Bapak, jangan kemudian di mana nih redaksi ini kemudian kayak ada tekanan. Tidak. Ya, kalau orang orientalis mengkaji ini, tengok ya Islam menekan orang, enggak. Kepepetnya dia tahu bahwasanya Abu Sufyan ini kalau masih Islam selamat. Itulah Islam, menyelamatkan orang. Apakah setelah dia kemudian masuk Islam menyerah, Rasulullah tebas Abu Sufyan dengan tangan Abbas? Tidak. Bahkan luar biasa, Abu Sufyan itu Pak pemimpin. Disitulah kemudian Rasulullah metode dakwah luar biasa. Rasulullah bosok Jawa ini mengorangkan orang. Abu Sufyan ini punya pengaruh yang luar biasa. Abbas berkata kepada Rasul, Faqala Abbas, ini masih dialog. Setelah kronologis rincian iman masuk Islamnya Abu Sufyan, Abbas berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun yuhibbul fakhr. Ya Rasul, Abu Sufyan ini punya kebiasaan, ya, suka dibangga-banggakan. Bahasa Jawa ini uang yang suka digunggung. Abu Sufyan ini punya kepribadian suka disanjung. Faja'allahu syai'an. Ya Rasul, berikan dia sesuatu yang bisa menyanjung dirinya, menghargai kedudukannya. Tengok Pak. Qala na'am. Masukan Abbas tadi diterima Rasul. Ini metode dakwah Rasul. Iya. Kata Rasul, man dakhala dar Abu Sufyan fahuwa amin. Oh, pemimpin Pak. Jadi sama Rasul tidak dilucuti kepemimpinannya Pak. Tetap dikukuhkan dia. Kata Rasul, siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan nanti di Mekah, dia akan safety, selamat, aman dia. Wa man dakhala Masjidil Haram, siapa yang masuk Masjidil Haram, aman, safety, selamat dia. Wa man dakhala baitahu wa aghlaqa babahu fa huwa amin. Siapa juga orang penduduk Mekah yang masuk rumahnya masing-masing, kemudian pintunya ditutup rapat-rapat, dia juga safety, aman, selamat, tidak akan kami ganggu. Tengok Pak, Abu Sufyan merasa tersanjung Pak. Dia orangkan oleh Rasul. Dia bangga dengan statement Rasul. Falamma arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masira muqbilan ila Makkah. Ketika strategi Rasul lagi, Rasul hendak menuju dari titik poin Zuhran menuju Makkah. Qala lil Abbas. Rasul memerintahkan Abbas. Abbas ini yang dampingi, menahan terus Abu Sufyan, paman Nabi langsung. Abbas diperintahkan oleh Rasul, ihbis Abu Sufyan bimadikil wadi hatta tamurra bihi junudullah fayarohan.
Abbas, pamanku, tolong besok tahan Abu Sufyan di satu lembah, di balik lembah, tahan dia di depan lembah itu, ya, sehingga dari depan lembah itu nanti lewat tentara-tentara Allah, pasukan kami, kata Rasul. Jadi didorongkan dulu Pak Abu Sufyan, Pak, mentalnya di benar. Keesokannya sebelum lewat Rasulullah bersama sahabatnya, orang-orang Arab Madinah, Abu Sufyan ditahan oleh Abbas tadi di depan lembah gunung, satu gunung. Pakorot tuh Pak Abbas tuh, udah saya keluar, kata Abbas, saya tahan itu si Abu Sufyan di lembah tadi, ya, di mana Rasulullah memerintahkan di titik itu. Kullama marat qabilah, setiap kabilah, pelton, kompi lewat. Qala ya Abbas, man haula? Abu Sufyan tanya, siapa itu tadi yang lewat tadi, siapa itu? Pasukan siapa? Man hazi, siapa dia? Pak aku Sulaim, itu peleton kompinya Bani Sulaim, itu peletonnya Bani Gifar, itu peletonnya Bani Juhainah. Fayaqulu mali wa li Sulaim, kata Abu Sufyan, aku tidak ada urusan, tidak ada masalah dengan Sulaim. Wa hakaza, dan seterusnya. 10.000 Pak. 10.000 dibagi peleton, wah. Don Pak. Ini nanti disinilah Abu Sufyan kemudian berangkat duluan sebelum Rasul bersama sahabat tiba di Mekah. Dia berangkat dulu Pak, duluan masuk kota Mekah, lari di gang-gang kota Mekah, kemudian meneriakkan apa yang diucapkan Rasul tadi. Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan aman, siapa yang masuk rumahnya sendiri aman, siapa yang masuk rumah Masjidil Haram aman. Dia ngomong sendiri. Sampai orang penduduk Mekah heran-heranan. Janjani sampean ketempelan nopo janjani. Nah, Anda kesurupan apa kok jadi begini? Gara-gara tadi udah masuk Islam, kemudian dibanggakan oleh Rasul. Kita lanjutkan di sini. Hatta marrabi Rasulullah. Di sinilah dia takjub. Sehingga pas giliran peleton kompi pasukan yang Rasulullah pimpin, yaitu Muhajirin dan Ansor. La yara minhum illa al-hadaqah min al-hadid. Ditengok oleh Abu Sufyan persenjataan yang lengkap, pasukan yang tertata dengan rapi. Fi Kutaibatin, Kutaibah itu peleton kompi, pihal Muhajirun wal Ansor, pasukan Muhajirin dan Ansor. Faqala Abu Sufyan berkata, Subhanallah, Maha Suci Allah. Ya Abbas, man haula? Wahai Abbas, siapa tadi yang baru lewat itu? Qultu haza Rasulullah bil Muhajirin wal Ansor. Abbas menjawab, itu yang baru lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Muhajirin dan Ansor. Menyaksikan itu Pak. Apa reaksi Abbas? Qala, Abbas berkata, apa reaksi Abu Sufyan? Abu Sufyan berkata, ma li ahadin bihaula qibal wala tokoh. Tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan itu pasukan Rasulullah tadi. Tidak akan bisa. Penduduk Makkah, kafir Quraisy sampai berkoalisi dengan semua suku-suku Arab Makkah tidak akan bisa mengalahkan. Dia sendiri kemudian berkata itu di depan Abbas. Wallahi ya Abul Fadil. Statement Abu Sufyan kedua. Wallah, demi Allah, wahai bapaknya si Fadil. Abbas punya anak Fadil. Laqad asbaha mulku ibnu akhika al-godah raziman. Sungguh ponakanmu itu akan menjadi seorang raja yang agung esok hari. Faqala ya Abu Sufyan, Abbas berkata, Abbas paman Nabi berkata, wahai Abu Sufyan, itu bukan raja, innahan nubuwah, itulah sebuah kenabian yang Allah janjikan kepada ponakanku. Qala Abu Sufyan berkata, fa ni'ma izan, kalau begitu dia lebih baik daripada seorang raja. Summa qala lahul Abbas. Di sini dapat entry point, nilai poin penting. Begitu sudah begitu kemudian Abu Sufyan mengatakan itu sendiri dalam hatinya, diungkapkan dengan statement tadi. Abbas kemudian masuk di sini. Qala lahul Abbas. Abbas berkata, an-najata ila qaumi. Kalau begitu, Abu Sufyan, selamatkan kaummu di Mekah, selamatkan. Setelah itu Pak Asra Abu Sufyan bergegas cepat berangkat ke Mekah, melewati Rasulullah dan pasukannya duluan.
Setibanya di kota Mekah yang saya katakan tadi, Abu Sufyan lari ke gang-gang, ke jalan-jalan Mekah, berkata, siapa yang masuk rumahku aman. Muhammad membawa pasukan yang tidak mungkin bisa kalian tandingi hari ini. Kalian pasti akan kalah. Masuklah kalian ke rumahku, kalian aman selamat. Masuklah kalian ke Masjidil Haram, kalian akan selamat. Masuklah ke rumah kalian masing-masing, tutup pintunya, kalian akan selamat. Waktu itu mendengar istrinya, siapa istrinya Abu Sufyan? Hindun binti Utbah. Kaget ya, suami saya ketempelan opo janjian. Ya, karena apa ini kesurupan? Dipegang kumisnya. Ini Pak, teksnya nggak usah saya baca. Kumisnya Abu Sufyan dipegang. Dijaga. Bunuh itu Muhammad, bunuh itu Muhammad. Masih belum selesai. Si Hindun binti Utbah. Abu Sufyan berkata, tidak. Kalian tidak akan bisa mengalahkan Muhammad dan pasukannya. Hari ini berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Masuk Islamlah kalian, masuklah kalian ke Masjidil Haram, kalian akan selamat. Kemudian apa Pak? Fatafarraqan nasu ila durihim wa ila al-masjid. Penduduk kota Makkah bersebaran, bertebaran, masuk ke rumah masing-masing, tutup pintu, masuk ke rumahnya Abu Sufyan, masuk ke rumah Masjidil Haram, ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampailah nanti Rasulullah SAW tiba ke kota Makkah melalui dataran tinggi Kida Mountain. Dari dataran tinggi Rasulullah membawa pasukannya. Khalid bin Walid disuruh oleh Rasul melalui dataran rendah Kida masuk kota Makkah. Mengendarai untanya, disebut dalam Sahih Bukhari Rasulullah menggunakan rida. Salah satu warna kesukaan Nabi selain putih adalah green, hijau. Rasulullah pakai rida sorban warna hijau yang agak tua. Beliau seraya mengucapkan firman Allah, idza jaa nasrullahi wal fath, terus dibacakan itu terus sampai begitu beliau melihat manusia bertebaran ke sana sini, kemudian masuk ke rumah Abu Sufyan. Beliau kemudian di atas ontanya menundukkan wajahnya sampai dagunya ini kena pun unta sebagai ucapan syukur terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam peristiwa itu yang luar biasa, pasukan 10.000 Rasulullah SAW tidak menemui pertentangan perlawanan yang sangat berarti, kecuali hanya sedikit pasukan Khalid bin Walid menghadapi pasukannya Ikrimah bin Abi Jahal. Abu Jahal punya anak namanya Ikrimah. Dari dataran rendah inilah Rasulullah melihat dari dataran tinggi, dataran rendah Khalid, cahaya pedangnya, perang tanding ya bersama Ikrimah. Beberapa orang mereka terbunuh. Karena memang sesuai dengan SOP yang Rasulullah berikan, jangan kalian bunuh orang-orang kecuali orang yang keluar ingin membunuh kalian. Nah, yang menghalangi perang mau tidak mau. Ada sedikit terakhir episode kedua ini, ada 10 orang yang masuk backlist catatan kitab Rasul. Kata Rasul, dimanapun orang ini kau temui, habisi mereka. Hanya 10 orang ini. 6 orang laki-laki, 4 orang wanita. Tetapi dari 10 orang itu akhirnya banyak yang masuk Islam. Apakah Rasulullah tebas? Enggak, bukan masuk Islam. Biarkan oleh Rasul. Termasuk Hindun masuk daftar backlist. Hindun binti Utbah. Gara-gara apa barunya? Memangsa, memakan paman Rasul. Orang yang Rasulullah senangi, cintai paman di perang Uhud. Hindun masuk di sini. Saya akan bacakan terakhir. Ya. Terakhir ini siapa 10 orang itu yang masuk dalam backlist, daftar list black Rasulullah SAW. Amara bi qatlihim haitsuma wajadu. Mereka diperintahkan untuk dihabisi dimanapun ditemukan mereka. Wahum, mereka Ikrimah bin Abi Jahal, Habbar bin Aswad, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarrah, Maqis bin Sababah al-Lays, wal Huwairits bin Nuqayl, Abdullah bin Hilal, wa Hindun binti Utbah. Istrinya Abu, keburu dia masuk Islam nanti. Begitu Rasulullah masuk Mekah dia bertopeng, pakai niqab, mengucapkan syahadat di situ. Aman dia. Ya. Wasaroh, Saroh ajudan pembantunya Amr bin Hisham. Yang kedua perempuan yang terakhir wa Fartani wa Qarina. Ada Fartani dan Qarina. 2 orang perempuan ini adalah 2 orang budak yang suka menyairkan lagu-lagu, mendendangkan lagu-lagu menghina Rasul. Kalau dulu mungkin mohon maaf
orang-orang PKI dulu mungkin yang mama-mamanya ada itu perkumpulan Girwani. Mungkin yang menyanyikan genjer ya, mungkin gitu ya kan. Nah ini yang selalu ngejek Rasul terus. Setiap nyanyi mesti kata Rasul habisin dua. Dari 2 orang muda tadi yang ngejek Nabi, 1 masuk Islam dibiarkan oleh Rasul. Subhanallah. Dari 10 tadi tidak semuanya terbunuh. Yang terbunuh adalah Ikrimah bin Abi Jahal dan orang-orang yang bersama Ikrimah ketika menghadang siapa? Khalid bin Walid. Walau alam bisawab, nanti kita akan lanjutkan episode yang terakhir. Harus 3 episode, tidak bisa 1 kali, panjang sekali. Nanti hikmahnya di situ luar biasa. Rasulullah berkhutbah, apa isi khutbahnya, bagaimana kemudian kesudahannya. Insya Allah kita tunggu tanggal mainnya 1 bulan lagi, insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menambahkan safofah kita semuanya. Mohon maaf kalau ada sedikit tambahan waktu, minta sedikit. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum jami'an, matur nuwun, terima kasih, matur sekelampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.